KD 3.2 Individu, kelompok, dan hubungan sosial. Tujuan pembelajaran 1. Mengenali dan mengidentifikasi realitas, individu, kelompok, dan hubungan sosial di masyarakat. 2. Mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan di masyarakat. E. Institusi sosial atau lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris social institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Jenis-jenis lembaga sosial. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga memiliki fungsi majemuk bagi terciptanya kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Fungsi keluarga. Fungsi reproduksi. Dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya. 2. Fungsi sosialisasi. Keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. 3. Fungsi afeksi. Dalam keluarga diperlukan kehangatan, rasa kasih sayang, dan pengertian antar anggota keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk berpikir dan bermoral atau kebutuhan integratif. 4. Fungsi ekonomi. Keluarga terutama orang tua mempunyai kewajiban memenuhi keutuhan ekonomi anak-anaknya. 5. Fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling melakukan kontrol atau pengawasan karena mereka memiliki rasa tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. 6. Fungsi proteksi atau perlindungan. Fungsi perlindungan dibutuhkan anggota keluarga, terutama anak, sehingga anak akan merasa aman hidup di tengah-tengah keluarganya. 7. Fungsi pemberi status. Melalui perkawinan, seseorang akan mendapat status atau kedudukan yang baru di masyarakat. Lembaga pendidikan. Pendidikan formal seperti sekolah menawarkan pendidikan yang berjenjang mulai dari tingkat dasar sampai jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus seperti sekolah agama dan sekolah luar biasa. Fungsi lembaga pendidikan. Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi nyata atau manifest berikut. 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. 3. Melestarikan kebudayaan. 4. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi laten lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi pengendalian orang tua. 2. Menyediakan sarana untuk pembangkangan. 3. Mempertahankan sistem kelas sosial. 4. Memperpanjang masa remaja. Lembaga politik. Keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dinamakan lembaga politik. Lembaga politik berkaitan dengan masalah-masalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan serta sistemnya. Fungsi lembaga politik. Fungsi lembaga politik sebagai berikut. 1. Memelihara ketertiban di dalam atau internal order. 2. Menjaga keamanan di luar atau external security. 3. Mengusahakan kesejahteraan umum atau general welfare. 4. Mengatur proses politik. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi muncul ketika orang mulai membutuhkan produk orang lain. Oleh karena itu, pedagang kaki lima, pasar tradisional, supermarket, dan mal merupakan unsur penting dalam sistem ekonomi masyarakat. Fungsi lembaga ekonomi sebagai berikut. 1. Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Memberi pedoman tentang harga jual beli barang. 4. Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. 5. Memberi pedoman tentang cara pengupahan. 6. Memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. 7. Memberi identitas diri bagi masyarakat. Lembaga agama. Tujuan lembaga agama adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Secara rinci, agama berfungsi sebagai berikut. 1. Sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. 2. Mengatur tata cara hubungan manusia dan manusia dengan Tuhannya. 3. Merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti pembunuhan, memerkosa, berzina, dan berjudi.
4. Pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan untuk selalu berbuat baik dengan sesamanya dan lingkungannya. 5. Pedoman perasaan keyakinan atau confidence. 6. Pedoman keberadaan atau existence. 7. Pengungkapan keindahan atau estetika. 8. Pedoman reaksi dan hiburan. 9. Memberi identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama, misalnya sebagai umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tipe-tipe lembaga sosial. Creative institution yaitu lembaga sosial yang secara sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contoh, lembaga perkawinan, hak milik, dan agama. B. Enacted institution yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh, lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan. C. Basic institution yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contoh, keluarga, sekolah, dan negara. D. Subsidiary institution yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting seperti rekreasi. Contoh, menraktir makan teman-teman saat gajian pertama. E. Approved dan sanctioned institution yaitu lembaga yang diterima oleh masyarakat. Contoh, lembaga sekolah dan perusahaan dagang. F. Unsanctioned institution yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu. Contoh, sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian. G. General institution yaitu lembaga sosial yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia. Contoh, lembaga agama. H. Restricted institution yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Contoh, lembaga agama Islam, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. I. Operative institution yaitu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Contoh, lembaga industri. J. Regulative institution yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Contoh, lembaga hukum seperti kejaksaan dan pengadilan.